Perkenalkan, nama saya Rusli Budiartini. Hari ini saya akan menjelaskan tentang optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Ibu tahu apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Tidak tahu. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Pertumbuhan itu merupakan bertambahnya ukuran jumlah sel serta sel jaringan intraseluler, yang dimana itu bersifat kuantitatif atau dapat diukur. Nah, ditandai dengan adanya perubahan besar, ukuran, atau berat. Sedangkan perkembangan itu merupakan bertambahnya struktur atau fungsi yang lebih kompleks, yang dimana itu bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur. Nah, di sini tuh yang termasuk perkembangan itu seperti perkembangan bicara anak, gerak, kemampuan bersosialisasi, dan kemandiriannya. Nah, kita langsung masuk ke topiknya ya. Apa sih pentingnya optimalisasi terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak? Nah, pentingnya itu, optimalisasi itu akan berdampak pada masa depan anak, di mana nantinya anak yang mendapatkan optimalisasi yang sempurna akan menjadi anak yang cerdas dan berkualitas. Jadi untuk itu, kita perlu melakukan optimalisasi sejak dini, dimulai dari anak dalam kandungan sampai dengan 2 tahun ke depan. Nah, selanjutnya, ibu-ibu tahu nggak sih bagaimana cara optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan anak? Tidak tahu. Ya, sekarang saya jelaskan ya. Ada beberapa cara mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang pertama itu adalah dengan memberikan nutrisi. Nutrisi itu sudah diberikan ke anak dari dalam kandungan ibu. Nah, di mana itu nutrisi merupakan aspek terpenting dalam pertumbuhan dan perkembangan. Bagi anak yang berusia 0 sampai 6 bulan, nutrisi itu didapatkan dari ASI. ASI itu merupakan air susu ibu yang banyak mengandung gizi yang bermanfaat bagi anak. Sedangkan ketika anak sudah berusia 6 sampai 24 bulan, anak itu bisa diberikan makanan pendamping ASI. Yang dimana makanan itu harus sesuai dengan gizi yang dibutuhkan, baik itu protein, karbohidrat, dan vitamin. Nah, menurut WHO, rekomendasi MPASI itu pada usia 6 sampai 8 bulan diberikan MPASI dengan tekstur yang lumat kental, seperti tidak jatuh dari sendok. Sedangkan pada usia 9 sampai 12 bulan itu diberikan MPASI yang lembut. Sedangkan 12 sampai 24 bulan diberikan MPASI sesuai dengan makanan kita, yang dimana makanan itu dihancurkan terlebih dahulu. Selanjutnya, selain nutrisi, ada juga pemberian stimulasi atau rangsangan. Nah, stimulasi atau rangsangan ini sangat penting, terutama pada perkembangan anak. Yang dimana dalam stimulasi ini anak bisa dilatih untuk berdiri, duduk, bahkan berjalan. Selain itu, dalam kemampuan bahasa juga anak perlu dilatih, yaitu dengan cara mengajarkan anak berbicara. Selanjutnya, yang ketiga itu ada kasih sayang. Nah, orang tua itu harus membangun kedekatan yang baik dengan anak. Contohnya itu seperti kedekatan ibu dan anak dengan menyusui dan memberikan kasih sayang yang lebih atau cukup. Nah, di mana kasih sayang yang diberikan oleh orang tua itu akan mempengaruhi aspek emosional anak. Selanjutnya adalah pemberian imunisasi. Pemberian imunisasi itu sangat penting dilakukan untuk optimalisasi anak, karena ketika kita memberikan imunisasi sesuai dengan jadwal, maka kita sudah membantu anak untuk mencegah tertularnya penyakit seperti penyakit hepatitis, tetanus, atau polio. Nah, yang terakhir yaitu kebersihan. Kita harus menjaga kebersihan baik itu dari lingkungan maupun dari kita sendiri, ataupun alat masak, makanan, air, dan anak itu. Karena kebersihan itu akan mempengaruhi kesehatan anak. Anak yang mudah sakit itu akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Sekian informasi yang bisa saya berikan. Apabila ibu ingin bertanya, dipersilakan. Sebelumnya, saya akan membagikan leaflet terlebih dahulu ya. Ini ibu, terima kasih. Baik, untuk ibu-ibu semuanya, apabila ingin bertanya, dipersilakan ya.
Tanya, Ya, Ibu. kenapa MPASI diberikan saat anak berumur 6 bulan? Oh ya, baik, terima kasih ya pertanyaannya. Ya. Baik, di sini saya coba menjawab kenapa MPASI itu baiknya diberikan saat anak usia 6 bulan. Di mana itu anak usia 6 bulan itu sistem pencernaannya sudah sempurna. Yang di mana dalam sistem pencernaan itu terdapat enzim. Nah, enzim anak usia 6 bulan itu sudah siap untuk mencerna makanan selain ASI. Nah, menurut WHO juga anak yang pantas untuk atau tepat diberikan makanan pendamping ASI itu 6 bulan. Maka dari itu, alangkah baiknya MPASI diberikan saat anak usia 6 bulan. Kalau anak kurang dari 6 bulan sudah diberikan MPASI, takutnya akan beresiko terhadap gangguan sistem pencernaannya. Itu akan merugikan anak sendiri. Apakah bisa diterima? Ya, bisa. Apakah ada pertanyaan lain? Tidak ada. Ya, baik. Kalau tidak, saya akan tutup ya edukasi hari ini. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang mengenakan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Bu. Selamat sore.